Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Kalau sehat, alhamdulillah. Sedangkan yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman dan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan serta hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang. Tak diragukan lagi bahwa siapapun ingin hidup bahagia. Masing-masing dalam hidup ini mendapatkan ketenangan, kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan. Namun bagaimanakah kita memperoleh hal itu semua? Iman secara etimologis berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Berikut istilah iman menurut para sahabat dan istri Rasulullah. Menurut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, iman adalah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Sedangkan menurut istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Berikutnya yakni istilah iman menurut para imam. Menurut Imam Al-Ghazali, iman adalah pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Sedangkan menurut Imam Ahmad, iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah adalah membenarkan dan mempercayai dengan keyakinan yang bulat bahwa Allah itu ada dan sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, yang gaib, dan yang kedua, yang nyata. Adapun para malaikat adalah termasuk yang gaib. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas memberikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar yang bertugas menanyakan dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal kebaikan. Yang ke-8, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal keburukan. Yang ke-9, malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab maksudnya adalah membenarkan dan mempercayai dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Adapun kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada para rasul. Rasul yang berarti diutus. Dalam hal ini, seorang rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan atau risalah kepada kaumnya. Nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam ada 25, yaitu yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Su'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir
Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia yang fana ini, termasuk di dalamnya semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Dimulai dari kehancuran alam semesta, berakhirnya seluruh kehidupan, kebangkitan seluruh umat manusia dari dalam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk, sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti mempercayai dan meyakini akan ketentuan-ketentuan atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing umat Islam. Hal-hal yang meningkatkan keimanan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengemukakan bahwa tidak seperti Nabi dan Rasul yang imannya selalu naik. Iman seseorang kadang naik, kadang turun, atau bahkan akan terus turun sehingga akhirnya lenyap, dan hatinya pun akan gersang tanpa memiliki iman. Adapun hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan sebagai berikut. Yang pertama, mentadaburi Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, mulai dari janji-janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang kedua, memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya dengan memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Salah satu cara meningkatkan iman dan takwa yaitu bercengkrama dengan orang soleh. Orang soleh dapat memupuk iman, sedangkan bersamanya maka kita akan termotivasi dan semangat menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten. Menjalankan perintah Allah tentu akan memiliki dampak baik untuk kita. Untuk itu, manfaat dan kebermaknaannya hanya akan didapatkan ketika kita benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten. Hal-hal yang dapat merusak keimanan. Yang pertama, syirik. Orang yang disebut musyrik atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang seperti ini tidak ada ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Yang kedua, nifaq atau munafik. Nifaq menurut syara berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Orangnya disebut munafik, yakni orang yang lisannya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi hatinya tidak. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang seperti ini akan ditempatkan di dasar neraka. Yang ketiga, sihir. Sihir merupakan ilmu hitam yang bisa merusak iman, dan pada saat ini ilmu sihir masih merebak di mana-mana, melalui dukun, setan, dan lain-lain. Untuk itu, demi keutuhan iman kita, maka jauhi ilmu ini. Sebab jika iman kita rusak, maka ancamannya adalah neraka. Yang keempat, meramal nasib seseorang. Menebak-nebak nasib seseorang dapat merusak iman, karena pada hakikatnya segala sesuatu hanya Allah lah yang menentukan nasib seseorang. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang iman dan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan serta hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.